Telset tahun ini menggelar event Telset Tektival 2021 sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh stakeholder dunia teknologi, sekaligus bagian dari upaya Telset dalam meningkatkan literasi teknologi ke masyarakat Indonesia. Telset Tektival mengusung tema Shape the Future yang terinspirasi dari peran maksimal teknologi di tahun 2021 dalam menghadirkan solusi di tengah pandemi, sekaligus memetakan arah perkembangan dunia di masa yang akan datang. Telset Award merupakan bagian dari acara Telset Tektival 2021. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Telset Award akan memberikan apresiasi kepada stakeholder di industri telekomunikasi dan teknologi, khususnya para provider telekomunikasi, perusahaan teknologi, dan juga perangkat smartphone terbaik yang dirilis sepanjang tahun 2021. Telset melihat ada beberapa tren menarik yang terjadi di industri ponsel di sepanjang tahun ini. Seperti misalnya ponsel layar lipat yang semakin murah, refresh rate layar semakin tinggi, teknologi pengisian baterai makin cepat, dan kamera makin berkualitas dengan fitur-fitur yang semakin canggih. Tapi kami harus tetap memilih satu jawara yang terbaik. Penilaian diberikan secara objektif berdasarkan pengujian langsung tim redaksi Telset. Kami tahu tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi pilihan yang terbaik harus kami putuskan untuk menentukan pemenangnya dan yang akan menjadi terbaik dari yang terbaik. Terima kasih untuk rekan-rekan operator dan vendor yang sudah mensupport event Telset Tektival 2021. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat buat pemenang. Semoga di ke depan akan semakin banyak inovasi yang bisa dihadirkan untuk masyarakat. Sobat Telset, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Telset di tahun ini kembali menggelar ajang Telset Award 2021. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perhelatan Telset Award digelar lebih meriah dari tahun sebelumnya. Karena masuk dalam rangkaian acara Telset Tektival 2021 yang diselenggarakan selama 1 bulan. Tahun ini, Telset Award mengusung tema Shape the Future yang terinspirasi dari peran maksimal teknologi di tahun 2021 dalam menghadirkan solusi di tengah pandemi, sekaligus memetakan arah perkembangan dunia di masa yang akan datang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Telset Award akan memberikan apresiasi kepada stakeholder di industri telekomunikasi dan teknologi, khususnya para provider telekomunikasi seluler di Indonesia, perusahaan teknologi, dan juga perangkat smartphone terbaik yang dirilis sepanjang tahun 2021. Telset Award 2021 semakin istimewa sobat, karena di tahun ini lebih banyak kategori yang akan diberikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Tahun ini ada 30 kategori yang akan diperebutkan pada ajang Telset Award 2021. Nah, siapa aja ya jawara-jawara di ajang Telset Award? Sobat Telset pasti udah penasaran kan? Baiklah, Bella tidak akan berpanjang lebar lagi nih bicaranya. Kita akan segera masuk ke acara utamanya, yaitu pembacaan nominasi dan pemenang Telset Award 2021. Untuk kategori pertama adalah Best Entry Level Gaming Phone yang akan dibacakan oleh Ida dan Naufal. Silahkan. Best Entry Level Gaming Phone. Kategori ini diberikan untuk smartphone dengan rentang harga 2-3 juta. Menurut Mbak Ida, kira-kira siapa nih yang menjadi pemenang untuk kategori ini? Gue udah kepikiran sih, Val. Cuma biar lebih jelasnya, mending kita lihat aja nominasinya. Yuk kita lihat aja nominasinya.
Dan Best Entry Level Gaming Phone adalah Realme 8i. Yeay! Selamat buat Realme 8i. Oke, kita masuk ke kategori selanjutnya nih. Kategori Best Mid-Low Gaming Phone. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Faisal dan Helmi. Silahkan. Oke, kali ini gue sama Faisal bakal bacain kategori Best Mid-Low Gaming Phone. Nah, ini apa sih, Sal? Kategori ini apa nih? Jadi jelasin dulu. Best Mid-Low Gaming Phone ini ibaratnya smartphone gaming ekonomis. Buat gamers-gamers yang ekonomis, rentang harga 3-4 jutaan. Oh, jadi terjangkau ya? Banyak banget emang. Tapi yang terbaik nominasinya Wih, nominasinya keren-keren ya? nominasinya keren-keren. Penasaran nih Sulit siapa nih. nih yang menang nih? Penasaran banget gua. Oke. Dan pemenangnya adalah Xiaomi Mi 11 Lite. Selamat buat Xiaomi Mi 11 Lite. Wah, selamat ya buat pemenang kategori Best Mid-Low Gaming Phone. Oke, untuk kategori kali ini adalah kategori Best Mid-Range Gaming Phone. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Naufal dan Faisal. Kategori selanjutnya Mid-Range Gaming Phone. Kategori ini diberikan untuk smartphone dengan harga 4-5 juta. Ini rame nih, Val. Nominasinya banyak produk di rentang harga segini emang. Betul. Ya tengah-tengah lah, antara murah sama mahal sebenarnya. Oke. Cuman 5 nominasi yang kita pilih aja dan 1 pemenang yang terbaik dari yang terbaik. Ini dia nominasinya. Ini dia nominasinya. Pemenangnya adalah Poco X3 GT. Sekali lagi selamat buat Poco X3 GT. Kategori berikutnya adalah Best Mid-Height Gaming Phone. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Faisal dan Helmi. Next, Best Mid-High Gaming Phone. Yes. Jadi di kategori ini khusus buat smartphone gaming di rentang harga 5 juta. Jadi kategori ini kita berikan ke smartphone yang bisa memberikan pengalaman terbaik, smartphone di harga 5 jutaan yang bisa memberikan pengalaman gaming yang bisa dibilang maksimal Ya, yang maksimal lah buat gaming buat 5 jutaan ke atas ya. Nah, ini dia nominasinya. Pemenangnya adalah Realme GT Neo 2. Selamat buat Realme. Kategori selanjutnya adalah Best Gaming Phone. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Hamzah dan Helmi. Sekarang kita masuk ke kategori selanjutnya, Mi. Iya, Pak. Kategori apa, Mi? Best Gaming Phone. Kalau tadi kan kita kasih gelar Best Gaming Phone berdasarkan harga ya. Nah, ini bener-bener yang bisa dibilang apa ya? The King kali ya, Pak ya. Best of the best. Best of the best. Jadi kita bicara gaming phone, ya ini rajanya gaming phone. Ini Ya. yang dibilang smartphone gaming ini. Ya. Ya. Jadi ini adalah kategori best gaming phone. Mungkin langsung aja ya kita Oke. baca nominasinya. Nominasinya berikut ini. Nominasinya adalah
Lo pasti bisa nebak nih ya. Iya, tapi Pasti. keren-keren ya Pak, nominasinya Nominasinya bagus-bagus. keren-keren. Tapi kita patut apresiasi untuk vendor yang satu ini karena dia cukup konsisten, Konsisten dan bener-bener nggak main-main lah Pak. nggak main-main. Walaupun ini handphone buat main ya Pak. Oke, langsung aja pemenang dari kategori Best Gaming Phone adalah Asus ROG Phone 5. siap. Selamat buat Asus untuk produk Asus ROG Phone 5-nya. Keren banget. Nggak perlu alasan. Ya, nggak perlu alasan. Nggak perlu alasan. Udah pasti. Asus ROG Phone 5 layak untuk jadi Best Gaming Phone. Selamat sekali lagi untuk Asus. Selamat Asus Indonesia. Untuk kategori selanjutnya adalah Best Entry Level Camera Phone yang akan dibacakan oleh Ida dan Naval. Silahkan. Kategori entry level kamera phone diberikan untuk smartphone dengan rentang harga 2-3 jutaan yang kita nilai punya kamera yang bisa diandalkan. Nah, di antara sekian banyak kamera phone entry level yang beredar sekarang nih, Pal. Kira-kira siapa yang bakal jadi juaranya ya? Susah juga sih Mbak, karena banyak banget tahun ini handphone-handphone bagus yang dirilis. Untuk itu kita lihat dulu aja Mbak, kira-kira siapa aja nominasinya. Yuk ah! Dan Best Entry Level Camera Phone adalah Samsung Galaxy M32. Yeay! Selamat Selamat buat Samsung Galaxy M32. Wah, selamat ya buat pemenang kategori Best Entry Level Camera Phone. Kategori selanjutnya adalah Best Mid-Low Camera Phone. Kayak gimana tuh Mi? Jadi di kategori ini nih kita milih smartphone dengan kualitas kamera terbaik ya, yang menurut kita terbaik di rentang harga 3-4 juta. Ekonomis juga. Ekonomis. Jadi ini untuk lo yang doyan foto-foto, doyan motret, nah dan harganya juga terjangkau. Nah ini kita udah ada beberapa nominasinya yang diluncurkan di tahun 2021. Ada apa aja? Kita lihat nominasinya. Dan pemenang di kategori ini adalah Infinix Zero X Neo. Jadi selamat. Selamat buat Infinix Zero X Neo. Wih, selamat ya untuk pemenang kategori Best Mid-Low Camera Phone. Selanjutnya, kategori ini adalah kategori Best Mid-Range Camera Phone. Dan kategorinya akan dibacakan oleh Faisal dan Naufal. Berikutnya Best Mid-Range Camera Phone. Kategori ini diberikan untuk smartphone dengan kamera terbaik di rentan harga 4-5 jutaan. Nah, harusnya di rentang ini tuh kamera-kameranya harusnya bagus. Harusnya ya. bagus banget, Bagus. apalagi harganya deh menyentuh angka 5 jutaan. Ya, ini dia. Nominasinya. Pemenangnya adalah Oppo Reno 6. Selamat buat Oppo Reno 6. Untuk kategori selanjutnya adalah Best Mid-Height Camera Phone. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Faisal dan Helmi. Nah Nisal, di kategori berikutnya ini kita ada Best Mid-High Camera Phone. Jadi ini kita pilih smartphone yang punya kamera berkualitas di rentang harga 5 juta ke atas. Udah segmented nih. Udah bagus. Udah high end lah ya. Iya. Ini udah bisa dibilang juga ini cukup
cukup sengit sih Ya, kalau menurut cukup gua. sengit, karena 5 juta itu harusnya udah bagus Udah bagus banget lah. Fiturnya juga Iya, banyak ya kan? fiturnya banyak, sensor yang dipakai juga. Betul. Dan kita udah milih nominasinya berikut ini. Pemenangnya adalah Asus Zenfone 8. Yo, selamat buat Asus Zenfone 8. Asus. Keren. Selamat ya untuk pemenang Best Mid Height Camera Phone. Kategori yang berikut ini adalah Best Camera Phone. Dan nominasinya akan segera dibacakan oleh Helmi dan Hamzah. Next kategorinya ini juga cukup bergengsi nih, Pak. Nah, emang bagian lu, Bu. Kalau bacaan nominasi bergengsi, bagian lu, Mi. Jadi di kategori ini adalah Best Camera Phone untuk tahun 2021 nih, Pak. Siap. Jadi yang smartphone dengan kamera yang nggak sekedar punya pixel gede aja, Pak. Iya. Tapi emang dari hasil juga bagus, fiturnya banyak. Ya, pokoknya benar-benar the best lah ya. Ya ibaratnya kamera yang tidak hanya bagus di layar handphone, Betul. tapi ketika ditransfer ke layar PC atau ke media-media lainnya tetap bagus. Tetap berkualitas ya, Pak. Oke. Jadi langsung aja kita kasih lihat Siap. nominasinya berikut ini. Nominasinya adalah ini sih berat-berat semua ini ya. Iya, ini Berat-berat semua. berat, Pak. Kelas berat Jadi semua. pilih Dedo juga bagus pasti Iya, kameranya. bagus, Tapi bagus. kita harus tetap memilih pemenangnya. Iya. Kita yang tetap harus memilih paling bagus ya. menurut paling nggak kita. menurut kita. Ya. Pemenangnya adalah Samsung Galaxy S21 Ultra. Ultra. Oke, selamat buat Samsung. Selamat. Ini produk flagship yang cukup menarik ya. Betul. Alasannya banyak. Tapi ya kalau kita ngomong Samsung Galaxy S21 Ultra, ya Hasil sih udah pasti berkualitas. hasil Pak. bagus. Memang kita coba, kita rasakan langsung. Secara kualitas ini terbaik. Banget, Ya, terbaik. banget. Fiturnya juga banyak. Siap. Puas lah ya. Sekali lagi selamat buat Samsung untuk Selamat. Samsung Galaxy S21 Ultranya. Untuk kategori selanjutnya adalah Best Entry Level Phone yang akan dibacakan oleh Ida dan Naufal. Silahkan. Best Entry Level Phone. Kategori ini diberikan untuk smartphone terbaik dengan rentang harga di bawah 2 jutaan. Menurut Mbak Ida, di tahun ini kira-kira siapa nih yang bakal menjadi pemenang untuk kategori Best Entry Level Phone? Sebenarnya kalau ngomongin harga 2 jutaan ya, Val, lumayan banyak sih, dan sekarang sih udah secara spesifikasi udah pada bagus ya. Betul. Tapi biar kita lebih yakin nih siapa pemenangnya, kita lihat aja deh nominasinya. Yuk kita lihat nominasinya. Dan Best Entry Level Phone adalah Realme C25Y. Yeay, selamat buat Realme. Selamat buat Realme C25Y. Wih, selamat ya buat pemenang kategori Best Entry Level Phone. Kategori selanjutnya adalah Best Mid-Low Phone. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Faisal dan Helmi. Oke, kategori selanjutnya ada Best Mid Low Phone. Nah, ini lumayan seru ya persaingannya. Rame banget. Rame, tahun ini rame banget karena ini kita pilih smartphone terbaik dengan harga di bawah 3 juta. Wah,
penuh ini. Banyak ya, Banyak tahun banget. ini rame banget ya. Rame. Tapi kita udah pilih 5 dan kita bakal pilih 1 dari best of the best ya. Iya. Dan ini nominasinya. Dan pemenangnya adalah Poco M3 Pro 5G. Selamat, Selamat Poco. buat Poco. Yeay! Selamat ya buat pemenang kategori Best Mid-Low Phone. Kategori yang berikutnya adalah kategori Best Mid-Range Phone. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Naufal dan Faisal. Kategori selanjutnya adalah Best Mid-Range Phone. Jadi di kategori ini, Val, kita kasih buat smartphone terbaik di rentang harga di bawah 4 jutaan. Wah, bagus banget tuh. Rame nih. Rame banget tahun ini karena banyak banget. HP Banyak juga. banget, Betul. hampir semua vendor ngeluarin HP di rentang harga segini ya. Betul banget. Ya, tapi kita pilih 5 5 nominasi aja. terbaik aja. Kira-kira apa aja nih nominasinya? Yuk. Pemenangnya adalah Oppo A74 5G. Kategori selanjutnya adalah Best Mid-Height Phone. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Faisal dan Helmi. selanjutnya nih Sal. Kita masuk ke kategori Best Mid-High Phone. Jadi ini kategori kita pilih untuk smartphone terbaik di rentang harga di bawah 5 juta. Oke. Jadi kita langsung aja lihat nominasinya. Oke, boleh. Ini dia nominasinya. Pemenangnya adalah Oppo Reno 6. Selamat Oppo. Selamat buat Oppo. Kategori selanjutnya adalah Most Innovative Phone. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Faisal dan Helmi. Silahkan. Ibaratnya ini kategori paling mentereng nih, salah satunya nih Mi. Most Innovative Phone. Ini yang paling inovasi, yang paling berinovasi berinovasi. ya. Betul, Inovasinya paling beda daripada yang lainnya. Ya. Ya, memang sih soal inovasi gimana kitanya ya. Tapi menurut tim Telset ada 5 smartphone dengan inovasi terbaik dan cuma 1 smartphone dengan inovasi terbaik dari yang terbaik. Paling inovatif dong. Yoi. Ini dia nominasinya. Dan pemenangnya adalah Samsung Galaxy Z Flip 3. Jadi sekali lagi selamat. Selamat buat Samsung Galaxy Z Flip 3. Kategori selanjutnya adalah Best High-End Phone. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Faisal dan Noval. Ini rame nih Val, nominasinya banyak produk di rentang harga segini emang. Oke. Cuman 5 nominasi yang kita pilih aja dan 1 pemenang yang terbaik dari yang terbaik. Ini dia nominasinya. Ini dia nominasinya.
Pemenangnya adalah Xiaomi 11T Pro. Selamat buat Xiaomi. Kategori selanjutnya adalah kategori Best Flagship Phone. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Faisal dan Helmi. Ini cukup, ya nggak banyak sih smartphone yang ada di kategori ini ya. Ya, dan ini kita kategorikan untuk smartphone di harga 5 juta ke atas. Nah, Jadi ini sebenarnya cukup segmented ya. Segmented. Harganya segmented, tapi kualitasnya sih boleh diadu. udah boleh diadu. Boleh diadu. Jadi kita udah memilih 5 smartphone yang kami rasa terbaik, tapi kita tentukan satu yang paling Oke. paling terbaik ya. Yoi. Oke. Nominasinya berikut. Dan pemenangnya adalah Samsung Galaxy Z Fold 3. Selamat ya buat Samsung. Oke Sobat Telset, tidak terasa kita akan memasuki kategori puncaknya nih, yaitu Phone of the Year yang nominasinya akan langsung dibacakan oleh Hamzah. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu kategori yang paling kita tunggu-tunggu. Kita bicara kategori Phone of the Year 2021. Ini kategori yang cukup prestisius. Kita juga cukup istilahnya cukup banyak perdebatan untuk menentukan pemenangnya. Tapi sebelum saya bacakan pemenangnya, ini adalah beberapa nominasi yang masuk ke dalam pertimbangan kita untuk menjadi Phone of the Year 2021. Nominasinya adalah Oke, kalau kita lihat produk-produk yang jadi nominasi, ini produk-produk bagus. Jadi produk-produk yang memang layak mendapat apresiasi ya. Tapi sekali lagi, kita mesti menentukan satu pemenang dari beberapa nominasi yang kita pilih gitu ya. Langsung saja pemenangnya adalah Samsung Galaxy Z Flip 3. Ini menarik, sebenarnya alasan kami memilih Samsung Galaxy Z Flip 3 ya. Pertama, kalau saya misalnya yang sejak 2003 jadi jurnalis gitu ya, sebenarnya kangen handphone yang sifatnya dinamis gitu ya. Dulu zaman handphone masih feature phone ya, kita ada handphone yang gonta-ganti casing, handphone yang bisa di customize dan seterusnya. Nah, Flip 3 ini cukup merepresentasikan hal itu dengan konsep casing yang bisa di-adjust sesuai dengan preferensi dari pemiliknya. Dan tentu saja secara teknologi Flip 3 ini kami prediksi akan membawa tren baru. Artinya handphone layar ketika kita butuh layar lebar tapi akan terkendala dengan misalnya kenyamanan kita pada saat menggunakannya, pada saat menggenggamnya dan seterusnya, pada saat memasukkan ke kantong. Nah, Flip 3 ini mampu menjawab hal itu. Jadi kita tetap bisa menggunakan smartphone seperti umumnya smartphone lainnya dengan layar yang lebar, tapi juga bisa fleksibel untuk kita selipkan di saku celana ataupun kita pamerkan pada saat kita nongkrong gitu ya. Dengan variasi casing yang bisa dirubah-rubah dan seterusnya. Itulah alasan kami memilih Galaxy Z Flip 3 sebagai Phone of the Year 2021. Sekali lagi selamat untuk Samsung.
Kategori selanjutnya adalah Best e-wallet. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Ica dan Naufal. Oke, kategori selanjutnya adalah Best e-wallet. Best e-wallet. Pasti Mas Noval sering banget pakai. Betul, apalagi tahun ini banyak banget e-wallet hebat dengan fitur yang ditawarkan. Betul. Berikut ini nominasi Dari Best e-wallet. Dan pemenangnya adalah GoPay. Selamat buat GoPay. Kategori berikutnya ini adalah Best Gadget Store. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Naufal dan Ica. Oke, kategori selanjutnya adalah Best Gadget Store. Wah, tempat belanja kita ya. Betul, belanja online lebih tepatnya. Wah, Bu. macam-macam dah. Tahun ini banyak banget nih Bu, store-store online yang bermunculan dan kita udah memilih 5 nominasi terbaik. Betul. Berikut ini Oke. nominasinya. Nominasinya pemenangnya adalah Eraspace. Selamat buat Selamat Eraspace. Eraspace. Kategori kali ini adalah Best Marketplace. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Ica dan Naufal. Kategori selanjutnya adalah Best Marketplace. Wah, Ibu Ica pasti kayaknya sering banget nih belanja online di Ya Allah, marketplace. aku hampir tiap hari belanja apa aja, Bu? selalu Belanja itu apa ada aja. misalnya, Bu? Macem-macem itu dari yang urusan dapur, urusan kerjaan, waduh pokoknya kebutuhan-kebutuhan itu pasti ada nih. Oke Bu, di Telset Award 2021 ini kita memilih 5 nominasi untuk Best Marketplace. Kira-kira apa aja nominasinya? Ini Silakan. dia. Pemenangnya adalah Tokopedia. Selamat buat Selamat, Tokopedia. Tokopedia. Kategori kali ini adalah Most Innovative Operator Program. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Ida dan Ica. Oke, sekarang kita lanjut ke kategori berikutnya, ada Most Innovative Operator Program. Nah, di sini ada siapa aja, Bu? Ah, itu pasti operator-operator yang ada di Indonesia dong. Tapi kita memilih yang masuk nominasi ini adalah operator-operator emang yang punya program-program yang inovatif gitu loh. Inovatif itu apa ya? Untuk masyarakat, pasti keuntungannya untuk masyarakat. Kita lihat aja yuk nominasinya. Silahkan. Pemenang Most Innovative Operator Program adalah XL1 Fiber. Selamat XL. Kategori yang ini adalah Best Internet Provider. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Ida dan Ica. Kategori berikutnya kita punya Best Internet Provider nih, Bu. Ya. Nah, Ibu sendiri kalau di rumah, Waduh, kita pasti perlu deh ya. Kalau endut-endutan,
Ya Zoom-nya kita juga ini loh dia. ya, harus tuh yang Kita juga terbaik. WFA udah lama banget ya Bu. Aduh, hampir 2 tahun ya. Iya, Capek nggak sih? capek. Capek. Ya, tapi ya gimana ya, kondisinya harus seperti ini. Dan kita sudah memilih ada 5 internet provider yang menurut kita itu adalah yang terbaik. Tapi kita mau pilih lagi yang terbaik. Dan nominasinya adalah, silakan. Dan pemenangnya adalah Bisnet. Ore, Selamat Bis. semangat Bisnet. Kategori yang selanjutnya adalah Best Mobile Data Service. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Ida dan Ica. Sekarang kita masuk dalam kategori Best Mobile Data Service. Ini penting banget ya, Dak ya. Penting banget Bu, kalau nggak ada data saya nggak bisa internetan. Nah itu dia, apalagi seneng nonton juga ya. Bukan cuma untuk kerja ya, pastinya. Dan Kira-kira siapa nih Bu yang paling unggul di antara yang paling unggul? nah kita lihat aja ya nominasinya ya. Oke. Silakan. Dan pemenang Best Mobile Data Service adalah Telkomsel. Selamat Telkomsel. Selamat Telkomsel. Kategori selanjutnya adalah Best Product Digital Service. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Ida dan Ica. Ya, untuk kategori berikutnya nih Bu, kita punya Best Product Digital Services. Ya, Kira-kira services. siapa nih? Produk Yang digital ini, ini kan biar bagaimanapun sekarang wah semua digital. Operator juga nggak mau kalah, pasti digital yang dicari. Tapi kita kan milih yang terbagus dong. semuanya menang Nggak ya, Bu, bisa ya? dong semuanya menang, walaupun semuanya masuk ke digital. Bilangnya semuanya digital. Oke, kita lihat aja langsung nominasinya ya. Silakan. Dan pemenang dari kategori Best Product Digital Service adalah Bayu. Kategori kali ini adalah Best Youth Product. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Hamzah dan Helmi. Oke, Mi, sekarang kita bacain operator nih, kategori operator. Tadi Bu Ica sama Ida udah bacain cukup banyak kategori operator, sekarang giliran kita. Kita bacain Best Youth Product. Ini gimana nih Pak? Jadi kalau Penjelasannya. kalau dari namanya youth ya, anak muda nih ya. Jadi produk-produk yang memang didesain untuk anak muda dan cocok Ya, gitu dan sudah cocok disesuaikan ya, ya, Pak, ya? bisa diserap oleh anak muda. Jadi mungkin tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja lihat nominasinya. Nominasinya adalah pemenangnya adalah Hiromax 3 Indonesia. Selamat buat 3 Indonesia untuk produk Hiromax-nya. Kategori berikutnya adalah Best Operator Prepaid Package. Dan nominasinya akan dibacakan oleh Hamzah dan Helmi.
Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori Best Operator Prepaid Package nih Pak. Nah, kita bicara paket sekarang. Ya. Jadi paket prepaid yang masuk dalam kategori terbaik yang dibicarakan operator. Mungkin langsung aja ya. Langsung kita kasih lihat nominasinya. Nominasinya adalah tanpa berpanjang lebar kita langsung ngumumin pemenangnya. Pemenangnya adalah EM3 Freedom Combo. Selamat buat EM3. Congratulations. Kategori selanjutnya ini adalah Operator of the Year yang akan dibacakan langsung oleh Bayu. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya untuk kategori operator, yaitu kita akan memilih Operator of the Year. Jika tadi teman saya Hamzah udah mengumumkan untuk dari produk siapa yang menjadi Smartphone of the Year, nah ini sekarang gilirannya saya akan mengumumkan untuk operator terbaik di Indonesia. Jadi saat ini operator di Indonesia ada 5 ya, dan sebenarnya kalau saya lihat sih emang semua operator berusaha untuk tetap mengembangkan layanan dan jaringannya. Nah, jadi di sini cukup lumayan persaingannya, cuman ya kita coba lihat siapa saja sih yang kita masuk nominasinya. Oke, kita lihat dulu nominasinya. Nah, itu dia nominasi untuk Operator of the Year. Nah, kita dari tim redaksi sudah memilih untuk tahun ini yang menjadi Operator of the Year adalah Telkomsel. Oke, selamat buat Telkomsel. Kembali meraih predikat Operator of the Year untuk Telset Award. Sebenarnya ini buat Telkomsel mungkin bukan sesuatu yang baru ya. Mungkin kalau saya bilang sih Telkomsel menjadi juara bertahan. Juara bertahan 3 tahun berturut-turut. Pertimbangan kita sebenarnya sampai saat ini kita melihat emang Telkomsel masih yang terbaik dari sisi jaringan, dari sisi layanan dan pelanggan. Dia merupakan operator terbesar saat ini dan punya ekosistem digital juga semakin matang, semakin banyak yang kita bisa lihat. Jadi dari berbagai produk digitalnya juga semakin berkembang yang menggunakan teknologi baru, mulai dari IoT itu udah banyak banget ya. Jadi kita ngelihat sih emang Telkomsel yang terlihat sangat masif dalam mengembangkan layanan mereka, baik itu jaringan sampai ke pelosok, sampai ke pulau-pulau terpencil. Harus diakui itu merupakan keunggulan dari Telkomsel ya. Banyak warga Indonesia yang di daerah-daerah pelosok bisa menikmati, bahkan bisa menikmati jaringan 4G ya dari Telkomsel sebenarnya. Makanya menurut saya sih no debat untuk predikat Operator of the Year buat Telkomsel. Sekali lagi, selamat buat Telkomsel, semoga bisa lebih berkembang dan menjadi terbaik di tahun mendatang. Selamat. Kategori kali ini adalah Best Game Publisher dan nominasinya akan dibacakan oleh Ica dan Noval. Kategori selanjutnya adalah Best Game Publisher. Wah, itu pasti senengan Ibu suka? kamu. Saya yang suka ya? Iya.
Ibu-ibu mah jarang yang main game. Tapi ada juga sih pasti main game. Betul. Saya harus bisa main game untuk memperhatikan anak saya. Oke, di tahun ini kita udah ada 5 nominasi Bu Oke. untuk Best Game Publisher. Kira-kira siapa saja nominasinya? Yuk kita lihat. Silakan. Pemenangnya adalah Garena. Oke deh, lagi pas. selamat buat Garena. Selamat Garena. Di Telset Award 2021 ini, kami juga memberikan Special Award untuk CEO of the Year. Special Award ini akan langsung diberikan oleh Hamzah selaku CEO Numedia dan Bayu selaku Editor-in-Chief Telset.id. Oke, kita akan masuk ke kategori Special Award. Ini kita untuk tahun ini kita adakan khusus untuk mengapresiasi CEO terutama di Dunia telekomunikasi. Nah, siapa sebenarnya tahun ini yang kita nobatkan sebagai CEO of the Year? Ya. Nah, saya akan diskusi, Ya, bukan kalau diskusi, kita- ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ya, kalau kita bicara sosok yang satu ini sebenarnya ini salah satu sosok yang kita sebut saja operator ya. Sosok di operator yang memegang tampuk pimpinan tertinggi dengan masa waktu yang cukup lama. Yang saya tahu sejak 2015. ya. Artinya, Dan dia menjadi perempuan pertama yang menjadi CEO di operator seluler. berarti udah makin jelas orangnya siapa ya. Iya. Tapi yang Jelas nggak jelas sebenarnya. Jelas nggak jelas. Iya. Tapi paling tidak kita menobatkan beliau sebagai CEO of the Year itu dilandasi pada performa positif beliau sebagai memimpin operator seluler gitu ya, yang tercermin ke performa perusahaan yang dipimpin. Ya. Jadi kalau kita bicara langsung aja kita sebut ya, bicara operator yang dipimpinnya dari tahun ke tahun selalu mencatatkan performa positif. Performanya mengalami peningkatan terus. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa secara langsung berarti kepemimpinan beliau ini emang layak kita diapresiasi. beri. Gimana kalau kita sebutkan? Langsung aja ya. Oke. Oke, untuk CEO of the Year Telset Award 2021 pemenangnya adalah Ibu Dian Siswarini. Selamat untuk Bu Dian. Jadi Bu Dian ini sosok yang cukup asik untuk diajak ngobrol sebenarnya. Jadi karena beliau ini punya pengetahuan teknis yang cukup ya, karena memang pengalaman beliau di operator ini cukup panjang ya. Jadi kita ngobrolnya pun dari mulai hal teknis maupun hal yang dari marketing sampai teknologi, bicara beliau bisa menjawabnya lah istilahnya kayak Dan gitu. emang dia di Excel juga termasuk orang yang lama ya. Maksudnya yang tadi itu kita bilang kan dia dari bawah. Tapi di tahun dari manjat-manjat tower sampai sekarang jadi pucuk pimpinan di Excel. Gitu. ya, ibaratnya di tahun ini misalnya salah satu terobosan yang kita anggap cukup menarik, misalnya lahirnya Excel 1 Fiber ya. Nah, ya. Itu salah satu hal yang menurut kita cukup layak untuk diapresiasi. Oke, sekali lagi selamat untuk Bu Dian sebagai kami apresiasi sebagai CEO of the Year 2021. Oke, sekali lagi terima kasih Selamat buat Bu Dian. dan selamat juga untuk pemenang-pemenang lain dari Telset Award 2021. Sampai jumpa di Telset Award selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara Telset Award 2021. Kepada para pemenang kami ucapkan selamat ya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan operator dan vendor yang telah mendukung terselenggaranya acara Telset Techtival 2021. Sampai jumpa di Telset Award 2022. Stay safe and healthy. Bye!